Dan TP-nya itu mungkin ada yang sampai 5%. Nah itu ya. Jadi kalau mamakan teman-teman yang baru nih bergabung di IG Live ini, pingin mengetahui bagaimana cara logi cuan trading, segera daftar ya di link bio Himawan. Nah kemudian kedua Mbak Fitri ya, nih kalau boleh saya tahu nih ya, uh, kita ngobrol-ngobrol ini kuliner ini lebih menarik juga nih kayaknya nih ya. Karena memang jadi memberikan inspirasi juga kepada teman-teman. Jadi sebenarnya kalau punya bisnis sambil trading itu jauh lebih menguntungkan gitu ya, karena banyak member-member kita yang memang berwira swasta. Nah, ini mungkin ini nantinya karena Logi Cuan ini sekarang nih lagi mau ada apa trading booth ya, nanti bootcamp ya, mungkin nanti konsumsinya bisa dari Mbak Fitri ya, mungkin ingin mencicipi gitu, ingin mencicipi dari itu. Kalau boleh saya tahu itu makanan favoritnya apa Mbak Fitri sebagai ikon dari ikonnya tuh awalnya tuh coklat si ceker kecombrang. Iya, ikonnya tuh ceker kecombrang. Jadi setelah itu kan nggak semua orang suka ceker. Akhirnya tambahin lah sayap, ada dada, suwir dan sebagainya. Itu ada 14 item saya punya menu. Nah, ada lagi, terus aku bikin iseng nasi bakar. Nah, ternyata si nasi bakar ini malah jadi primadonanya setelah si ceker kecombrang ini malah yang diliput sama, dulu ada redaksi siang Trans 7, itu tuh malah yang si nasi bakarnya itu. Mantap. Jadi malah si nasi bakarnya yang bener-bener disamperin kita di rumah itu pada saat pandemi tuh. Disamperin sama langsung si redaksi siangnya ke sini, terus syuting di sini, mereka ngelihat kebun kita, jadi bener-bener proven bahwa ini nggak cuma gimmick, kita nanam segala macam apa namanya ingredientsnya kita di kebun sendiri gitu tuh, kayak kemangi, terus cabai rawit, terus kunyit dan sebagainya tuh aku nanam sendiri, suami yang nanam. Jadi bener-bener yang mereka, oh iya bener, bukan gimmick. Jadi emang aku tuh kalau mau ada pesanan gitu ya, ya pagi-pagi tuh metik-metik dulu, kan pandemi kita nggak kemana-mana kan, WFH, anak sekolah juga online, jadi pagi itu metik-metik dulu. Daun pisang itu ada loh, jadi di depan rumah aku tuh kan kebun besar ya, terus itu tuh pohon pisang, jadi bener-bener yang tinggal ngambil aja. Jadi Ya. kebayang nggak sih ya, aku maksudnya profitnya dari si item ini karena kita nanam sendiri itu gimana gitu kan, jadi aku nggak harus beli ngeluarin ini lagi karena udah ada di depan rumah. Gitu. Bundle double. Jadi bisa lebih murah ya tentang ini. Ya, Harga pokok produksinya itu lebih murah karena nanam betul, semua betul. di Jadi kita halamannya. juga harganya. Oke, kalau boleh tahu nih ya, punya keahlian di bidang kuliner ini dari mana gitu loh, ya bisa di-sharing ke teman-teman supaya memang teman-teman juga bisa mencontoh nih kegiatan dari di tengah kesibukannya ini. Tapi mungkin ada sedikit yang bertanya, oh kenapa sih Mbak Fitri memang punya pengalaman tentang kuliner atau gimana Mbak Fitri? Enggak punya. Saya tuh nggak bisa masak. Yang bisa masak tuh suami karena dia chef kan. Jadi waktu dia tinggal dia sekolah di Australia, dia juga belajar masak, maksudnya nyari uang juga. Jadi dia akhirnya dari merintis sampai akhirnya dia jadi tukang masak lah ya, bukan chef. Kalau chef beda lagi kan. Pokoknya tukang masak, dia bisa masak gitu kan. Jadi akhirnya dia kesini tuh ya akhirnya dia yang semua yang setting, dia yang masak apa gitu, yang ngajarin tukang masak dan semuanya tuh bener-bener dari suami. Aku mah cuma tinggal jualan aja. Mikirin, karena aku tuh lebih ke karena aku tuh lebih ke sosial media gitu, yang gitu-gitu. Kayak suami aku malah nggak trading, malah saya yang trading. Jadi bener-bener kebalik gitu. Suami yang di traditional bisnis, aku yang yang kayak gini trading gitu, online trading dan sebagainya. Oke, Tapi baik, terima kasih. sementara cukup membantu ya Mbak Fitri ya, artinya equal lah dengan apa yang dikeluarkan ya. Betul banget. Nah, teman-teman barangkali ada yang ditanyakan nih ya. Ada yang ditanyakan teman-teman. Bro Alan, sudah ada pertanyaan belum? Bisa dibacakan? Untuk pertanyaan belum ada nih Om. Ya teman-teman kalau bertanya silakan. Mbak Fitri, dibawain dong pertanyaannya Mbak. Pas trading offline. Iya ya, kapan dong? Nanti aku kirim ya.
Pasti mantap pasti. Nanti saya aturin sama teman-teman yang lain. Iya, iya. Nanti karena kan gini, yang masaknya itu kan masih belum ada. Malah nanti mungkin mid November deh. Saya Pertengahan aja, November semua ada settle langsung ya. saya aja yang masak deh Mbak. Alah. Waktu itu apa aku udah pernah lagi yang kirim sukanya omongan juga om si bakarnya. Iya, betul. Ya, terus ini pertanyaan mungkin dari banyak yang teman-teman Mbak Fitri tuh bisa jadi copet ya dalam tanda kutip di Logi Cuan tuh memang di direncanakan atau memang mengikuti ini aja, wah enak kan jadi copet nih kelihatannya gitu, mengikuti karakternya kah atau seperti apa Mbak Fitri? Enggak, jadi aku tuh suka terbawa arus. Nah, kalau Om Awan udah, jadi adrenalinnya udah terpacu misal masuk, ya udah, kayak aku kayak balapan aja gitu, kayak balapan ikut, ya udah masuk cepet gitu. Terus tapi langsung dipantau kalau yang kayak Om Awan masuk lagi rally kan. Biasanya kalau kita masuk kan semua tiba-tiba jadi bergerak kan, Om. Ya. Ya udah, dari situ udah saya pantengin aja, misal tiba-tiba drop ya nggak, jangan kaget karena awal-awal mungkin iya begitu masuk drop nggak, aku kalau drop udah langsung siapin lagi di bawah gitu, kayak gitu. Jadi abis itu langsung, mungkin kalau yang lain nggak averaging down, saya udah duluan dan saya bisa TP duluan karena begitu masuk saya langsung cepet-cepet gitu, karena siap-siap. Nggak, maksudnya kan kadang pasar kayak market gitu kan, kita juga kan nggak tahu ya Om ya, kita udah HK bareng-bareng terus tapi tiba-tiba bandarnya nggak ngizinin kan, kita harus udah siap dengan itu ya kan gitu. Jadi jangan masuk terus pede aja gitu tiba-tiba terbang, nggak gitu kan maksudnya. Jadi kalau aku lagi fokus tuh beneran aku bisa kayak ya sempet lah 46 emiten ya aku sekali TP gitu. Wah, gila. 45 Iya. teman-teman dengerin satu hari ya. Terus Saya pernah 46. mengenai money manajemennya seperti apa Mbak Fitri yang diterapkan untuk cara trading seperti itu? Sebenarnya aku nggak patokin sih Om, kalau marketnya lagi oke, kok saya hajar aja gitu, hajar aja saya habisin, bisa pakai margin Pede pakai ya, margin pede deh. ya dengan pemicuan ya. Iya, saya udah nggak ada 70-50 Om, kalau Udah pasarnya nggak lagi ada ya? bagus hajar aja betul. gitu. Ya, ini Jadi yang karena diterapkan Mbak Fitri ini salah satu mayoritas, nggak mayoritas juga ya, tapi karena Mbak Fitri mungkin tipikal karakternya sudah percaya diri dengan gaya tradingnya, dan biasanya sih itu secara psikologis juga akan ngebantu itu Mbak Fitri. Jadi tingkat kepedean kita dengan misalnya karena misalnya gitu dari 10 kali masuk kita menang di 7 atau di 8, 2 kali kalah, itu biasanya sudah win rate kita sudah lumayan tuh. Nah, itu yang membuat kita secara psikologis itu merasa percaya diri untuk karena apa? Ya tentunya bukan sekali masuk baru masuk terus langsung itu ya, tapi pasti Mbak Fitri juga berproses ya. Artinya ada waktu yang dilalui itu beberapa fase, misalnya pengenalan dulu, terus mengenali diri sendiri seperti apa, risk profile-nya seperti apa, gimana RDN cara ngaturnya seperti apa, baru mungkin Mbak Fitri bisa percaya diri untuk satu saham, untuk masuk di beberapa saham. Nah, ini teman-teman, jadi kelebihan dari Logi Cuan ini adalah kita masuk, teman-teman nggak usah pusing apa saham yang disuruh masuk, karena memang saya yang akan menginstruksikan langsung real time saat itu juga untuk masuk di saham tertentu. Nah, tinggal money manajemennya dan risk profile disesuaikan dengan karakter masing-masing. Begitu ya Mbak Fitri ya? Betul. Kemarin Jadi juga teman-teman ada. Oke, silakan Mbak Fitri. Ya kemarin juga ada DM-an kan sama salah satu member. Mbak, jarang masuk. Iya Mbak, ini cash aku banyak banget nggak kepake. Karena TP terus tapi nggak belanja gitu. Besok deh aku Ini kesalahan nih Mbak Fitri dan teman-teman ya. Jadi kalau kita take profit misalnya 3, kita itu punya kewajiban beli 3 lagi. Jadi kalau kita take profit 15, kita punya kewajiban 15 lagi. Even itu di hari yang sama atau di hari yang berbeda. Tapi mungkin problemnya adalah
kita belum belanja 15, Mbak Fitri udah take profit lagi, jadi nggak kekejar itu belanja sahamnya lagi, seperti itu yang saya lihat. Nah, nanti itu akan mempengaruhi sirkulasi dari RDN, Mbak Fitri, biasanya. Jadi kalau ada waktu itu dipersiapkan antara 1-2 jam, memang stay di live trading. Kalau sudah kuota tadi kita yang kita tertinggal tadi sudah ini udah aman tuh gitu. Ini banyak terjadi di kawan-kawan saya juga, teman-teman. Jadi kawan-kawan saya kan juga banyak yang masih bekerja kan. Nah, mereka itu misalnya 10, tapi ketika besoknya dia atau hari itu dia belanja, dia baru belanja baru 3 atau 5. Nah, ketika besoknya lagi mau belanja, yang kemarin sudah kejual. Jadi makin banyak RDN-nya, cash-nya makin numpuk. Nah, di situ nanti by periodik itu biasanya akan terganggu secara sirkulasi RDN-nya. Jadi kalau bisa, kalau take profit 3 ya punya kewajiban 3. Kalau take profit 15 kita harus belanja lagi 15 karena kita ngambil dari yang kecil-kecil ini, teman-teman. Nggak satu saham kita banyak gede gitu kan. Ya syukur-syukur kita lagi opening tuh tiba-tiba lompat juga banyak gitu. Cuman kan kita nggak bisa berharap 100% dengan saham-saham yang seperti itu. Nah, saran saya buat teman-teman sama dengan Mbak Fitri, kondisinya yang tidak bisa belanja lagi, sedangkan tiap hari take profit, lama-lama barangnya pasti habis, pasti belanjaan RDN-nya gede. Nah, by logic, kalau RDN kita besar, Mbak Fitri, dan waktunya kurang, biasanya kita akan gede tuh main di satu saham, itu problem nantinya. Jadi Nah, itu bahaya ya, benar-benar. bahaya, dihindari ya teman-teman seperti itu. Oke, ya silakan Pak Romli. Oke, baik penjelasannya. Itu lebih kepada ke saya karena memang begitu lupa pada hari tersebut, pagi-pagi udah profit ya. Sorenya lupa belanja karena saya juga kan sambil kerja gitu. Besoknya udah nebelin di salah satu emiten. Jadi bener jadi problem. Ya kan? Jadinya over confidence itu ya. Kita jadi lebih percaya diri ke suatu saham dan itu diharamkan ya di Logi Cuan karena memang kita saham kita cukup banyak gitu. Dan dihindari untuk over confidence di satu saham karena sesuatu hal yang berlebih juga akan berdampak tidak baik ya ketika misalnya saham tersebut minusnya besar, lama-lama kita jadi pensiun dini tuh. Jadi di market juga ada banyak, mungkin teman-teman tahu lah di bursa itu tempat yang tidak cukup bersahabat untuk retail, makanya banyak teman-teman dari influencer juga sekarang mungkin udah nggak main saham tuh, jadi rame doang pas lagi zaman pandemi tapi nggak bisa survive. Nah, yang dilakukan Logi Cuan ini cara untuk survive di market, Mbak Fitri dan teman-teman Pak Romli. Jadi apa yang kita lakukan di sini memang untuk menjaga kita tetap di market dan tidak pensiun dini dengan cepat gitu, karena saham kita lama-lama minus makin besar minusnya karena kita overconfidence di satu saham tersebut. Seperti itu Pak Romli, silakan dilanjut. Baik, ini tadi terkait dengan memang kegiatan tradingnya Mbak Fitri. Ini kalau boleh tahu itu pakai HP atau pakai laptop Mbak Fitri? Untuk pakai handphone. Handphone. Jadi kalau lagi di mobil, aku pakai handphone. Tapi kalau mungkin lagi sambil ngopi atau apa, aku pakai tab gitu. Tapi kan sama aja kan, bener-bener yang emang layarnya cuma yang segitu aja gitu. Oke, padahal banyak emitennya ya. Banyak. Ya gimana ya? Karena kan di handphone ya. Ngikut ngikut instruksi. Kedua, aku cuma pantau yang lagi rally aja kan sebenarnya. Yang lainnya kan aku tinggal auto sell.